Halo, selamat di IJN ya. Nah, selain pada itu juga kenapa kita rumah sakit khusus jantung terbesar juga karena kita punya
mau kontrol di IJN, ya, kalau dia mau lakukan medical check up pun boleh, ya. So bisa kontak kita dan kita akan bagi second opinion itu secara gratis. Ya. Dan kalau mereka setuju untuk datang ke IJN, kita juga melakukan servis untuk melakukan penjemputan gratis. Penjemputan gratis. Daripada bandara KLIA ke IJN atau hotel. Dan waktu pulang juga daripada hotel atau IJN ke bandara. Itu secara gratis. Ini semacam pelayanan prima ya. Pelayanan prima. Dan di IJN juga kita punya unit, department dipanggil International Patient Center. Department ini hanya akan menjaga pasien-pasien antara bangsa. Dari situ, so pasien-pasien luar negara tu nggak perlu khawatir mau ke mana, spesial mau ke mana, di mana. Dari situ aja langsung ke IPC akan uruskan semuanya. Bantu mereka untuk registrasi, ketemu dokter, ambil obat, ya, pembayaran, semua. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Pak, pasiennya terima bersih. Terima bersih, komplit paket gitu. Paket. Baik, pemirsa tadi kita sudah berbincang dengan dokter yang mengenai kenapa sih harus pasang ring dan bagaimana sih indikasi-indikasinya seorang pasien jantung itu harus dipasang ring. Tadi kita juga dengarkan seperti apa fasilitas yang ditawarkan oleh IJN, Institut Jantung Negara, Rumah Sakit Jantung di Malaysia, dan kita akan berbincang lebih lengkap lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Tetap di Inspirasi Pagi TV One. Ini begitu ya, ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau partai itu kan jelas punya konstituen. Ya. Yang kita itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sudiroso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Tuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Kasus sosial lainnya. Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Balik lagi di Inspirasi Pagi TV One, pemirsa, masih dengan dua narasumber dari negeri jiran Malaysia. Dokter, tadi kita sudah jelaskan seperti apa sih pasien ini harus memakai ring ketika menderita penyakit jantung. Nah, selanjutnya saya bertanya, bagaimana bisa terjadi kesumbatan atau penyumbatan pada saluran darah di jantung? Apakah faktor penyebab penyumbatan pada saluran darah itu? Faktor utama penyumbatan saluran darah ke arteri koroner itu adalah sebab penumpukan plak. Ya. Plak ini hasilnya dari ini dipanggil sebagai atherosclerosis, ya. Penumpukan plak daripada kolesterol yang tinggi dan juga zat yang lain. So, dalam masa beberapa tahun, plak ini akan semakin membesar dan selepas itu akan menyumbat saluran darah tersebut. Ya. Hasil daripada kolesterol yang tinggi, kolesterol ada dua jenis, kolesterol yang baik atau kita panggil sebagai HDL, High Density Lipoprotein. Itu adalah kolesterol yang baik, so kadarnya sepatutnya tinggi. Kolesterol yang jahat, ini adalah penyebab utama kolesterol yang jahat itu, ya, LDL, Low Density Lipoprotein. Kebanyakan orang kolesterol yang jahat itulah yang tinggi. Itu yang jadi masalahnya. Faktor kedua adalah hipertensi, ya, ataupun high blood pressure. Apabila darah tinggi, ya, betul. Apabila kita mengonsumsi banyak makanan yang tinggi dengan garam, dan akan ada masalah darah tinggi ini, ya. Kemudian stres ataupun gaya hidup yang tidak berapa sihat seperti asap rokok dan sebagainya. Ini adalah faktor-faktor penyebab serangan jantung itu. Baik, dokter. Tadi dijelaskan juga ada kolesterol jahat. Ya, nah, mungkin kepada pemirsa di rumah bisa dokter kasih saran makanan apa sih yang harus dihindari agar kita tidak terkena
penyebab dari kolesterol jahat ini? Kebanyakan makanan yang tinggi dengan kolesterol jahat itu adalah makanan-makanan yang sedap belaka. Seperti makanan goreng, ya, yang banyak minyak, seperti daging merah dan sebagainya. Ini adalah faktor utamanya. Makanan yang enak-enak itu biasanya nggak baik ya dokter? Iya, betul. Baik dokter, kita ke Pak Hairi dulu. Pak Hairi, tadi perbincangan kita, Pak Hairi bilang banyak di pasien dari berbagai negara, dari berbagai bangsa. Nah, khusus untuk Indonesia, seberapa banyak sih saat ini pasien Indonesia berobat di IJN atau IJN? Okey, kita mulai terima pasien daripada Indonesia mulai sekitar 2008. 2008, so nombor ini sudah membengkak kerana penghasilan kita, kualitas kita kelihatan gitu. Berarti pasien masuk IJN keluar tu bisa melakukan kehidupan normalnya seperti masyarakat lain. So dari situ nombor tu naik sampai sekarang yang terakhir sekitar 4 hingga 5,000 per tahun daripada seluruh Indonesia. Tapi nombor itu semuanya adalah daripada rawat inap, ada yang rawat jalan, ada yang MCU, medical check up. So itu 3 yang merangkumi pasien-pasien per tahun gitu. Yang mereka cari di IJN begitu ya? Mereka datang dari IJN, ya. Baik, nah dengan banyaknya pasien dari Indonesia, mungkin apa saja sih asuransi yang bisa saat ini sudah bekerja sama dengan IJN sehingga nanti cukup membantu nih warga Indonesia yang berobat ke IJN Malaysia? Okey, karena IJN ini sudah terkenal di selatan dunia, satu. So kebanyakan asuransi yang internasional sudah kerjasama sama kita, ya. So untuk khusus Indonesia aja kita sudah kerjasama hampir semua, seperti Mandiri InHealth, ya, BNI Life, ya, Samandiri, Prudent, ya, banyak AIA, Great Eastern, Allianz, sudah banyak. Jadi beragam, bisa banyak pilihan ya Pak? Ya, so pasien-pasien yang punya kartu asuransi kalau datang bisa cashless atau reimbursement. Ada 2 cara. Ada 2 cara. Ada 2 cara buat mereka. Begitu Pak? Iya, benar. Baik, Pak Dokter, kembali ke masalah pemasangan ring jantung ataupun angioplasti. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan manfaat angioplasti setelah serangan jantung ini seperti apa nantinya? Okey. Kaedah angioplasti ini bukanlah obat yang boleh menyembuhkan penyakit secara umumnya, ya. Apabila seseorang mengalami serangan jantung, ini adalah kaedah untuk menyelamatkan nyawa. Ya. Tetapi jikalau seorang pasien itu tidak mengambil obat-ubatannya, tidak pergi berjumpa dengan doktor, tidak ke rumah sakit, mungkin benda ini boleh berlaku balik. So memang bahaya. So semua pesakit terpaksa datang ke hospital, ambil ubat-ubatan dengan betul, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ya, angioplasti ini adalah kaedah untuk membuka
ada ya, Balikpapan ada, kita ada terima. Ya. Berarti dari wilayah barat hingga ke timur ini Iya, perwakilannya hampir semuanya benar, ada begitu ya Pak? benar. Baik. Nah dokter, saya mau coba tanya nih mengenai ada tidak resiko ataupun komplikasi saat melakukan prosedur pasang atau selesai pasang dari ring jantung ini. Ya. Tapi jadi jawab dulu dokter, kita akan lanjutin perbincangan ini Pak Hairi dan juga dokter setelah jeda berikut ini tetap di Inspirasi Pagi TV One. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gituan. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Ini begitu ya pernyataan. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau partai itu kan jelas punya konstituen dong. Ya. Yang disukai itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridriyoso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Tuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Kembali di Inspirasi Pagi TV One pemirsa. Nah Dokter Mugilan, kita lanjutkan perbincangan tadi. Ada tidak komplikasi nantinya yang terjadi kepada pasien setelah pemasangan ring jantung nantinya? Ya, okey. Soalan yang bagus ya. Ya. Seperti prosedur medis yang lain, ada efek samping prosedur angioplasti ini ya. So kurang daripada 1% pesakit boleh ada serangan jantung semasa kita membuat prosedur angioplasti ini. Dan juga efek kemungkinan mendapat stroke juga. Tetapi kesan ini adalah kurang daripada 1% juga. Setengah pesakit, pasien-pasien boleh ada kegagalan ginjal, terutamanya pasien-pasien yang sudah ada kegagalan ginjal sebelum ini. Penyakit bawaan gitu ya bahasanya dokter. Ya, penyakit yang menyertai bawaan. Ya, betul. Disebabkan oleh kencing manis, diabetes ataupun tekanan darah yang tinggi. Ya. Apabila kita sebab prosedur ini kita menggunakan cairan kontras, medium kontras. Apabila kita memasukkan medium kontras ke dalam badan kita, bila seseorang pasien itu sudah ada penyakit ginjal, mungkin boleh menjadi lagi teruk. Dan juga efek tempat yang kita mencucuk, memasukkan kateter itu boleh menjadi merah ataupun sakit. Ini hanya segelintir pesakit sahaja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih langka, kejadian langka begitu ya? Ya, betul. Tidak sering dijumpai. Tidak sering dijumpai. Baik dokter. Nah kira-kira berapa lama sih nantinya waktu yang diambil untuk pulih setelah pasien ini memasang ring jantung? Proses pemasangan ring jantung akan mengambil lebih kurang 1 atau 2 jam sahaja. Jikalau menjadi lebih rumit mungkin 3 atau 4 jam. Tetapi selepas prosedur itu pesakit disarankan, dinasihati oleh doktor untuk rehat sekurang-kurangnya 1 minggu. 1 minggu. Di dalam 1 minggu ini pasien kena minum lebih air ya. Banyak minum air. Ya, banyak minum air kerana kita menggunakan medium kontras. Cairan kontras itu boleh merosakkan ginjal. Ya, so minum banyak air sekurang-kurangnya 2 atau 3 liter sehari. Dan lepas tu berehat. Jangan melakukan tidak boleh membawa kenderaan, kenderaan apa-apa jenis kenderaan untuk 1 minggu. Jangan mengambil berat ya. Dan juga mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dalam masa 1 minggu tu kena banyak berehat, jangan stres. Jangan harus tetap bahagia, happy, ya, betul. horas gitu. Horas, ya. Dan juga mengambil ubat dengan betul ya. Baik. Nah dokter, nah kira-kira berapa lama sih nantinya setelah pasien ini memasang ring jantung? Ini bertahannya untuk berapa tahun ke depan? Okey.
Country Manager Indonesia IJN. Terima kasih Pak Heri atas informasinya. Semoga nanti masyarakat Indonesia banyak yang datang berkunjung ke IJN dengan segala macam fasilitas yang diberikan. Demikian pemirsa perbincangan kita dan dua narasumber mengenai pasang ring di jari atau di jantung. Tentunya saya Novri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Inspirasi Pagi TV One di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Diminum.